Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-29. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga kita pada saat ini dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Kekatolikan sangat identik dengan spiritualitas seorang hamba, yakni melayani. Nah, pesan Injil pada hari ini kepada kita semua juga berbicara kurang lebih tentang perintah untuk melayani. Yesus menegaskan melalui bacaan Injil pada hari ini, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Inilah apa yang telah Tuhan Yesus tegaskan melalui sabdanya yang boleh kita dengarkan dan kita renungkan pada kesempatan ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, untuk menjadi seorang pelayan tentu bukan perkara yang mudah. Kalau secara manusiawi kita ditanya, apakah kita mau menjadi seorang hamba? Apakah kita bersedia menjadi seorang pelayan? Tentu saya yakin dan percaya kita menjawab tidak mau. Tetapi
dalam pesiarahan iman kita untuk sampai pada titik kesempurnaan hidup beriman itu sendiri. Justru inilah yang harus kita lakukan. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, menjadi yang terkemuka, ia harus merendahkan dirinya, mengambil keadaan hamba, dan mau bersedia melayani. Inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus melalui sabdanya yang kita dengarkan pada hari ini. Tentu Yesus sendiri yang kita imani telah memberikan contoh keteladanan yang luar biasa, tiada tandingnya. Ia telah menjadi model yang sejati, seperti apa gambaran hakiki seorang pelayan. Seorang pelayan tentu dalam pandangan kacamata manusia sangatlah rendah. Tetapi ingat para sahabat yang terkasih, apa yang rendah di mata manusia ini ternyata sangat tinggi dan bahkan bernilai luar biasa di mata Tuhan Allah. Inilah salah satu syarat yang diminta bagi kita untuk dapat sampai pada titik kesempurnaan tertinggi dari perjalanan iman kita. Semangat seorang hamba yang mau melayani tentu bukanlah proses yang sekali jadi dapat kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus siap merendahkan diri, menurunkan ego kita, bahkan mungkin sampai pada titik menghilangkan ego kepentingan diri kita sendiri. Lebih dari itu, kita harus siap mengalami yang namanya sakit, kecewa, dicemoohkan oleh berbagai situasi yang kapan saja bisa menghampiri hidup kita. Tidak jarang proses ini menuntut tetesan keringat, bahkan tetesan air mata kita. Akan tetapi sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita telah memiliki role model yang sejati, yaitu Yesus sendiri telah memberikan gambaran yang menurut saya amat jelas untuk bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Gambaran yang Yesus berikan sangat jelas, yakni kita diminta untuk mau saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kerajaan Allah kita hadirkan saat ini di tengah kehidupan kita, di mana apabila kita mampu mengerjakannya, yakin dan percayalah, di situ ada sukacita, di situ ada kedamaian, dan di situ ada kemenangan. Nama Tuhan dimuliakan. Semoga permenungan ini menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.